Saya merasakan di tengah-tengah kita bahkan saat ini ada atmosfer hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya tahu di tempat ini Tuhan hadir. Pagi hari ini saudara kita masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan kegerakan Allah yang dahsyat. This is the last part. Ini bagian yang terakhir. Tapi dengar baik saudaraku, saya merasakan di tengah-tengah kita bahkan saat ini ada atmosfer hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya tahu di tempat ini Tuhan hadir. Saya tahu di tempat ini Tuhan ada, dan setiap kali Tuhan hadir, Tuhan ada. Yang saya tahu saudaraku, dia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Tidak pernah datang dengan tangan kosong. Saya akan memberi judul firman Tuhan, Raise Up. Bangkit, 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 bangkit. Saya perkatakan saat ini bangkit. Raise up. Engkau yang sedang ada di dalam keadaan terpuruk pagi hari ini, raise up. Bangkit. Jangan mau terus ada dalam keadaan terpuruk, saudaraku. Raise up, I speak. Raise up. Engkau yang hari ini, saudaraku, ada di ujung tanduk dan ada di dalam kebimbangan. Engkau ada di dalam langkah yang seolah-olah engkau ingin pergi, engkau ingin mundur meninggalkan Tuhan. Mempercayai janji Tuhan dalam hidupmu seolah-olah begitu susah, saudaraku, karena yang kau lihat sebaliknya dari apa yang disampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin perkatakan bangkit. Bangkit, raise up. Bangkit untuk percaya kembali. Bangkit untuk berjuang kembali. Bangkit untuk melihat janji Tuhan digenapi. Kau yang hari-hari ini, saudaraku, sedang ada di dalam keadaan yang goncang, kau goyang. Akankah benar Tuhan? Apakah benar Tuhan yang aku sembah bisa dipegang? Engkau yang hari-hari ini sedang ada di dalam keadaan ragu-ragu. Aku perkatakan saat ini bangkit. Amin. Bangkit, bangkit, bangkit. Bangkit. Amin. Hai pahlawan yang gagah perkasa, bangkit. Mulai saudaraku, engkau yang bisa berbahasa roh. Engkau yang bisa berbahasa roh. Perkatakan saudaraku, perkatakan. Jangan hanya berdiam diri. Saya akan mengajak saudara untuk belajar, saudaraku. Setiap janji firman dilemparkan, jangan pasif. Ketika janji itu dilemparkan, di momen seperti ini saya mengajak saudara berbahasa roh. Ambil action, langkah, jadikan itu. How do you do it? Saudara berbahasa roh dan katakan, hai rohku bangkit. Hiromo setekano haraseteka, hai rohku bangkit. Hai pahlawan yang gagah perkasa, bangkit. Jangan pasif, saudaraku. Jangan pasif. Engkau yang bisa berbahasa roh, mulai angkat suaramu. Belajar. Ini adalah momen profetik, saudara. Ini bukan momennya kau berdiam diri. Tangkap rema firman itu dan mulai kau berkata, Heromo sete karamaka, bangkit hai rohku, bangkit hai jiwaku. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, hai jiwaku, bangkit, tunduk kepada roh, tunduk kepada roh. Engkau yang berletih lesu saat ini, kau yang berputus asa, bangkit hai jiwaku, bangkit hai jiwaku. Mulai saudaraku, mulai perkatakan herete karada takara 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 apa. Imerete karada apa yang siki. Mulai kita praktek ya saudara. Mulai kita praktek. Saya ingin musik hanya pelan-pelan saja. Karena saya ingin mendengar suara dari saudara. Saya akan mengajak saudaraku. Ibadah gereja keluarga Allah harus berubah. Kita harus belajar. Belajar take action, saudara. Take action. Bukan karena musiknya bagus, bukan karena WL harus mengangkat kita, saudara. No. Tapi kesadaran dari saudara. Kesadaran untuk take action. Ambil janji. Deklarasikan. Masih ingat 2 minggu yang lalu saudara saya nyampaikan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 3. Sudah selesai. Sudah dikerjakan. Bagian saudara masuk di dalam tempat peristirahatannya Tuhan. Apa yang saudara kerjakan? Menarik yang sudah jadi di alam supranatural keluar ke alam natural. Tarik kesembuhanmu. Tarik kesembuhanmu.
tarik keberhasilanmu. Tarik kebahagiaan rumah tanggamu. Jangan berdiam diri saudaraku. Jangan bergantung pada musik, BL, singer, semua jangan saudara. Umat Tuhan harus bangkit jadi Laskar Kristus. Take action. Jangan pasif. Jangan hanya diam. Mulai. Heropok kosete karapata kaya. Jadi kesembuhanku Tuhan. Aku bangkit mengambil kesembuhanku Tuhan. Aku bangkit mengambil keberhasilanku Tuhan. Aku bangkit mengambil setiap bagianku. Pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Come on, yes. Tekosete kanarapata kaya sikira. Mulai perkatakan saudaraku, tubuhku sehat. Tubuhku sehat. Aku berasal dari atas, itu sebabnya aku di atas segala sakit penyakit. Aku di atas semua benjolan, aku di atas semua tumor, aku di atas semua kanker. Aku di atas semua sakit penyakit. Mulai perkatakan saudaraku. Imereteka siteka rararararararabaya siki nereteka. Ereteka rarararabaya siki nereteka rararabaya siki. Aku berkatakan rohku bangkit. Aku berkatakan rohku menyala-nyala. Aku berkatakan rohku bersemangat. Ireteka rarararabaya siki nereteka rararararararabaya siki. Yes. Yes. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih meriah, lebih dahsyat lagi. Oh, bagi Dia yang menjadikannya. Bagi Dia yang menjadikannya atas hidupmu. Amin, amin. Thank you tim PW. Saudaraku, saya ajak mulai sejak dari hari ini, setiap kali firman itu dilempar, jangan pasif. No, ketika saudara tidak pasif, saudara diam, ketika saudara bilang amin, it's not for the pastor. Trust me, it's not for me, it's for you. Bagi Dia yang mengerjakan atas hidupmu. Dikerjakannya melalui apa? Bibir saudara. Saudara jadikan paksa saudaraku. Karena itu sudah selesai. Saudara jangan mau ditipu iblis dengan mengatakan itu bukan milik saudara. Saudara jangan mau ditipu iblis dengan seolah-olah itu janji bohong. Nggak bisa jadi atas hidupmu. No. Itu sudah selesai. Jaminannya apa? Darahnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. It is finished. Tapi bagian saudara lah, dengan lidah bibir kita, menarik itu masuk keluar ke alam natural saudaraku. It is finished in the supernatural realm. Tapi sampai itu keluar ke alam natural, jasmani, it's your part. It's your part. Itu sebabnya hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bangkit. Bangkit. Saya panggil setiap tentara Allah di tempat ini, bangkit, engkau pahlawan. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Saya percaya api kegerakan The Mighty Visitation lawatan Tuhan itu sudah terjadi, sudah dikirim, sudah bekerja. Kegerakan api, kegerakan itu sudah berjalan, saudaraku. Pagi tadi, saudara, saya baca firman ini. Saya rasa ini adalah rema yang Tuhan mau katakan. Kita buka, saudaraku. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi saudara, lihat. Lihat. Ketika saudara baca firman, belajar, saudaraku. Jangan cuma baca. Itu sebabnya ketika saudara baca firman, jangan cepet-cepetan baca. Yang penting bukan 1 pasal tiap hari, 3 pasal, 6 pasal, no. Yang penting firman itu menjadi daging. Saya ulang ya saudaraku ya. Firman itu roh. Dia baru bisa menjadi kenyataan dalam hidupmu kalau jadi daging. Saya ulang ya. Janji sudah jadi di alam supernatural. Baru bisa terjadi kalau saudara tarik ke alam natural. Alam natural itu apa? Daging. Firman itu roh.
Dia akan menjadi nyata ketika menjadi daging. Bagaimana dia menjadi daging? Speak it up. Deklarasikan. Perkatakan, saudaraku. Ketika firman ini berkata, lihat, 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 saudaraku. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dalam hidup saudara, dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Dalam hidup saudara, apa yang sudah lama itu ingin digantikan dengan sesuatu yang baru. Kalau yang lama kegagalan, dia hendak mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan demi keberhasilan, sesuatu yang baru. Kalau yang lama keputusasaan, dia hendak menggantikan dengan kemenangan, 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 sesuatu yang baru. Kita lanjutkan saudaraku, yang sekarang sudah tumbuh. Lihat saudara, artinya apa? Sudah tumbuh. Sudah ada. Saya bisa merasakan itu sudah tumbuh. Sekalipun itu tunas itu sudah tumbuh. Saya lanjutkan saudara. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini saya berkata saudaraku, roh saudara dibukakan. Roh saudara dibukakan untuk melihat. Ketika saya perkatakan seperti ini saudaraku, saudara dalam hati dengan mulut saudara katakan amin jadi Tuhan. Amin jadi Tuhan. Saudara pernah lihat gak saudara ketika saya duduk di depan, Pastor Jonathan atau Pastor Obaja menyampaikan firman, saya gak pernah diem. Kalau saya duduk di depan, saya dengar firman saudaraku. Dengan cepat saya akan katakan, bahkan kadangkala kalau saya dengar firman, saudara lihat mungkin saya aneh. Karena saya sering kadang tutup mata saudaraku dan saya katakan yes, jadi yes. Karena di dalam pikiran benak saya mengimajinasikan itu jadi. Dengan mulut saya memperkatakan itu. Dengan segenap keberadaan saya memaksakan yang belum muncul di alam natural terjadi. Saudara, saudara mengerti maksud saya? Ketika firman Tuhan, hamba Tuhan siapapun saudaraku memberitakan firman Tuhan, jangan berdiam diri. Itu tipu daya iblis. Di gereja yang penting tenang-tenang, duduk diam, ngantuk, tidur. Sudah, no. Di gereja ini atmosfer rohnya kuat. Karena saudara corporate worship. Ibaratnya kalau dari zaman firman Tuhan, saudara, ini kolam Bethesda. Saudara harus mengerti itu. Di kolam Bethesda, Alkitab katakan ketika malaikat turun, yang masuk sembuh. Artinya apa saudaraku? Ini kolam Bethesda. When the presence of God is here, siapapun yang mengklaim, jadi atas hidupmu. Definitely saudara. Bukan firman itu bukan untung-untungan saudara. Oh iya yang satu dapat mujizat, yang satu enggak. No. Kalau saudara lakukan firman sesuai janji, jadi atas hidupmu saudara. Sejak dari Yusi, api itu sudah dinyalakan saudara. 24 lebih kota saudaraku. Dari gereja-gereja kita, para pemimpin berkumpul saudara di kota Solo. Bulan September kemarin. Mereka mengamini hal yang sama, mereka masuk ke gerakan yang sama. Bahkan bukan dari gereja kita saja saudaraku, dari gereja lain saudara. Kota-kota yang lain saudaraku, mungkin puluhan kota bergabung bersama kita di kota Solo. Bahkan kalau boleh saya katakan bukan hanya dari kota di Indonesia saja saudaraku. Tapi dari luar negeri itu banyak yang berdatangan. Kemarin dari mana aja ya? Amerika, bahkan ada yang dari Mozambik, ada yang dari Perancis, ada beberapa orang-orang dari luar negeri saudaraku bergabung di kota Solo. Mereka semua pulang kesaksiannya sama, satu hal yang mereka katakan sudah, mereka merasa tidak pernah pergi ke seminar, conference, di mana api dinyalakan dengan begitu rupa saudaraku. Itu kolam Bethesda. Oh yes, itu kolam Bethesda. Ketika corporate worship seperti itu saudaraku, pujian diangkat, hadirat Tuhan turun, itu kolam Bethesda. Salah satu pembicara saudara, itu kondisinya datang didorong kursi roda saudara. Saudara yang waktu kemarin lihat, dia sendiri menyaksikan saudara. Dia naik pesawat itu masih didorong kursi roda. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi ketika seseorang masuk ke kolam Bethesda? Saudara bahkan gak perlu hamba Tuhan perlu diunyeng-unyeng, gak perlu saudaraku. Saudara gak perlu sampai didorong-dorong, saudara gak perlu sampai diapakan. Hamba Tuhan ini posisi duduk didorong saudaraku, dia pakai
tongkat penyangga saudara. Pastor Obaja datang cuman salamin. Shalom Pak. Dia nggak sadar, dia bangkit berdiri, dia jalan, dia ngobrol sama Pak Obaja saudaraku. Setelah sekian waktu dia baru bingung. Loh, aku bisa jalan. 2 jam saudaraku, khotbah 1 jam pertama, sesi pertama saudara, dia berdiri, dia jalan sama sekali tanpa kursi roda saudara. Dia tidak duduk saudaraku. Padahal di mimbar itu sampai mimbarnya seperti kita gini saudara, itu sudah disediakan kursi. Jadi dia nggak berani naik ke atas karena berat saudara. Mimbarnya itu ditaruh di bawah, disediakan kursi. Dia berdiri di bawah saudaraku sepanjang 1 jam tanpa tongkatnya saudaraku. Setelah selesai belum hanya itu saja saudara. Dia lanjut sesi berikutnya saudaraku. Sepanjang sesi dia berdiri, dia jalan sampai dengan detik hari ini dia berkata, mujizat sudah terjadi dalam hidupku, aku sembuh total. Jadi sejak dari hari itu pulang dari seminar saudaraku, dia yang tadinya pengkhotbah sudah dalam kondisi seperti itu, pulang sembuh total saudara. Dilepas kursi rodanya, dilepas tongkatnya. Kolam Bethesda saudara. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara. Tidakkah kau menyadarinya? Don't you see it? Don't you know it? Belumkah saudara mengetahuinya? He's here. Right here. Right now. Itu sebabnya para pahlawan Allah bangkit. Bangkit. Buka ayatnya saudaraku, Yoel pasalnya yang ketiga. Oh pagi ini saya berdoa saudara, pagi ini saya berdoa, pagi ini saya berdoa. Saya tahu saudaraku, Tuhan sudah mengerjakan firman-Nya. Tuhan sudah mengerjakan firman-Nya satu demi satu, saudara akan melihat. Saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar datang. Minggu depan bawa orang lebih banyak saudaraku. Hari ini pulang dari tempat ini, apapun yang jadi doa kerinduan hati saudara yang belum dijawab terjadi Tuhan. Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Terjadi. Minggu demi minggu nanti saudara akan semakin melihat. Datang ke tempat ini, itu datang ke kolam Bethesda. Kalau ada orang yang membutuhkan kesembuhan bawa ke sini saudara. Gak perlu diunyeng-unyeng, gak perlu apa. Datang kalau namanya kolam Bethesda, masuk aja, kesembuhan sudah jadi saudara. Itu yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara akan melihat, itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Lihat, sudah dimulai. Yang namanya sudah dimulai mungkin boleh tunas saudaraku. Tapi sudah dimulai, sudah dikerjakan Tuhan. Itu sebabnya apa yang Tuhan katakan, Yoel 3 ayat 9 sampai 10, baca bersama ya saudara ya. Dengan suara keras ya, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Aku ini pahlawan. Hari ini saya melihat kebangkitan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saudara, jadi pahlawan yang gagah perkasa bangkit. Pertanyaan saya sekarang saudara, siapa pahlawan yang gagah perkasa ini? Saudara, tanpa terkecuali, saudara orangnya bangkit. Yang sedang terpuruk bangkit. Ini bukan saatnya saudara mengasihani diri sendiri. Yang sedang ada di dalam keputusasaan bangkit. Ini bukan saatnya saudara terpuruk dan hanya berdiam diri. Yang ada di dalam keterpurukan sakit penyakit bangkit. Ini waktunya saudaraku. Ini waktunya. Ini yang saya percaya Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Bukan 1-2 orang. Bukan hanya Pastor Jonathan, bukan hanya Pastor Obaja. Tapi seluruh dari saudara di tempat ini. Ini adalah waktu kebangkitan yang besar saudara. Bisa melihat katakan amin. Yang bisa melihat katakan amin. Hari ini deklarasikan saudara.
Deklarasikan kebahagiaan keluargamu. Oh, nubuatkan saudaraku. Nubuatkan. Deklarasikan. Deklarasikan. Perkatakan keberhasilan dalam usahamu. Engkau yang hari-hari ini merasa rohmu suam-suam saudaraku. Jangan nunggu mood dulu. Yang namanya daging itu kalau tidak disalibkan, nggak ada datang menyalibkan diri sendiri saudara. Yang mengerti katakan amin. Halo. Itu sebabnya salibkan dagingmu, deklarasikan rohku bangkit. Deklarasikan kesembuhanmu, saudara. Karena ini waktu kebangkitan. Tidakkah engkau menyadarinya? Ini waktu pahlawan Tuhan harus bangkit. Karena justru di dalam kesatuan, saudaraku, terjadi akselerasi, percepatan. Ketika saudara-saudara di tempat ini bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya SG-nya, bukan hanya KKS-nya. Tapi setiap dari kita sepakat sehati bersama bangkit, saudaraku. Akan terjadi akselerasi, percepatan rohani di bumi Indonesia ini. Dengar baik-baik saudaraku, di bumi Indonesia ini. Yang saya percaya yang kita lakukan hari-hari ini saudara, Tuhan mengajari kita untuk doa profetik. Itu bukan hanya untuk gereja ini. Oh, that I believe. Bukan untuk hanya gereja ini saudaraku. But this is talking about Indonesia. Saudara bersiap. Bersiap akan terjadi percepatan akselerasi rohani atas bangsa Indonesia. Percepatan keselamatan, percepatan pemulihan, percepatan kebangkitan di bumi Indonesia ini. Yang percaya aminnya, aminnya, aminnya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Kita katakan amin. Terjadi saudara. Itu sebabnya kita para pahlawan harus bangkit. Kenapa saudaraku? Kenapa kita semua harus bangkit bersama-sama? Untuk menjadikan yang sudah dinubuatkan itu menjadi nyata. Itu sudah dijanjikan. Bagian saudara dan saya hari ini mari jadikan janji nubuatan ini reality. Tidak boleh berhenti, harus terus bergerak. Api kegerakan ini sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, satu persatu daerah dijangkau Roh Kudus. Jadi saudaraku, bahkan gak usah jauh-jauh di luar sana saudara. Jadi atas anggota keluargamu yang belum terima Yesus. Jadi atas tempat kerjamu orang-orang yang belum terima Yesus. Jadi atas bahkan saudaraku KKS Komselmu saudaraku yang suam-suam kuku bangkit kembali, bangun kembali. Itu sebabnya hari ini saya akan bagikan 3 hal saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita. Ada bagiannya Tuhan, tapi ada bagianmu. Ada bagian saudara dan saya. 3 hal ini yang harus kita lakukan. Kita buka tadi kembali Yoel, pasal yang ketiga. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Bagaimana cara kita memperjuangkan supaya lawatan Tuhan yang dahsyat ini terjadi satu persatu atas Indonesia ini saudaraku. Yoel 3 ayat 9, saya bacakan bagi saudara. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Yang pertama saudaraku, maklumkanlah deklarasi profetik saudara. Ini adalah waktu di mana saudara harus mengerti satu hal ini. Maklumkanlah deklarasi profetik. Pertanyaan saya, sudahkah kau deklarasikan keluargamu keluarga yang bahagia, keluargamu, satu isi rumah tanggamu, kami dan seisi rumah kami melayani Tuhan. Sudahkah kau deklarasikan? Dengar baik saudaraku. Dengan satu mulut, kau memperkatakan janji Tuhan, pastikan dengan satu mulut yang sama, jangan menghancurkan janji Tuhan. Maafkan saya, if you do not understand what happened to your life,
Kalau saudara belum mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, better be quiet. Do not use the same mouth to destroy your life. Kalau saudara belum mengerti apa yang terjadi atas hidupmu, kenyataan yang saudara lihat berbeda dari janji Tuhan, be quiet. You might not understand, tapi jangan memakai mulut ini untuk mendeklarasikan kehancuran keluargamu. Jangan berkata, mana Tuhan, nyatanya enggak sembuh-sembuh. Jangan pakai mulut ini mendeklarasikan sakit penyakitmu bukan menjadi lebih baik, tapi lebih parah. Mana Tuhan, nyatanya tetap sampai sekarang pekerjaanku, bisnisku enggak naik-naik, bisnisku stagnasi, bahkan semakin menurun. Jangan pakai mulut yang sama untuk mendeklarasikan kehancuran atas hidupmu. Hari ini belajar saudaraku, nubuatkan janji Tuhan jadi atas hidupmu. Nubuatkan janji Tuhan saudaraku. Bukan hanya sekedar berkata positif ya saudara. Saya ulang ya. Ada banyak anak Tuhan salah berpikir lalu kemudian berkata amin, amin, yes, yes, aku pasti sembuh. Habis itu sembuh-sembuhan gak ya? No. It doesn't work like that. Nubuatkan janji Tuhan. Masih ingat kisah Yehezkiel? Diminta Tuhan untuk menubuatkan apa? Tulang-tulang kering untuk bangkit hidup kembali. Betul ya? Yehezkiel tidak akan punya kuasa dengan mulutnya membangkitkan tulang kering itu. Kalau bukan janji Tuhan. Yang membuat tulang kering itu bangkit bukan perkataan Yehezkiel. Tapi karena Yehezkiel memperkatakan firman. Jadi hari ini saudaraku, belajar menubuatkan janji firman. Seperti tadi pagi saya baca, Yesaya 43 ayat 19 ini. Saya perkatakan, bangkit. Sungai-sungai di padang belantara jadi. Jalan di padang gurun jadi. Pakai itu untuk menubuatkan janji Tuhan jadi atas hidupmu. Ketika Yehezkiel memakai firman, dinubuatkan tulang kering, keluar daging, saudara. Keluar urat. Bangkit. Muncul nafas hidup. Menjadi bala tentara pasukan tentara Allah yang dahsyat. Hari ini, maklumkanlah deklarasi profetik. Tahukah saudara dengan cara apa kita melakukan itu saudaraku? Kalau saudara melihat hari-hari ini kita membangun apa? Yang terus kita gencarkan hari-hari ini apa, masih ingat? Pondok Daud. Jangan berpikir Pondok Daud itu hanya, oh ya Tuhan, Pondok Daud itu artinya apa pastor? Oh nyembah, nyanyi. Salah saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di Pondok Daud. Pasukan rohaninya Daud menubuatkan, mendeklarasikan kemenangan bangsa Israel. Sebelum Daud berperang, pasukan rohaninya sudah deklarasi dulu, menang. Daud maju perang, menang. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari-hari ini saudaraku, ikut Pondok Daud, single kiri kanan, ikut Pondok Daud. Deklarasikan. Saudara yang punya keluarga sudah lama gak datang ke gereja, meninggalkan Tuhan, deklarasikan. Di Pondok Daud panggil namanya. Percaya saudaraku, Tuhan buat dia tidur aja gak tenang. Loh benar? Tidur aja gak tenang. Sampai balik datang ke gereja. Kalau kita pakai mulut kita ini mau ngoceh saudara. Mau sampai kapan? Yang ada bertengkar. Saudara, tambah perang saudara. Oke, pakai ini aja, ngocehnya sama Tuhan aja sudah. Yang mengerti katakan amin. Panggil, sebut namanya. Andi balik, Budi balik, Lina balik, sebut saudaraku. Saudara akan melihat, malaikatnya akan mengerjakan apa yang saudara doakan menjadi nyata. Yang kedua saudara, yang kedua. Gerakkan dan suruh semua prajurit untuk tampil dan maju. Gerakkan dan suruh semua prajurit untuk tampil dan maju. Yosua pasalnya yang pertama ayat 16 sampai 18.
Lalu mereka menjawab Yosua, kita bergantian ya. Saudara baca ayat 17, kita bergantian. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. 17, sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. 18 bersama. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan sedang mengubah masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bangkit menjadi prajurit. Prajurit tidak memusingkan kebutuhan sehari-harinya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini bukan saatnya kau berbelas kasihan atas dirimu sendiri. Ini bukan saatnya kau mengasihani diri sendiri. Ini bukan saatnya saudara ngomong, ya tapi kan, ya ini kan, ya itu kan. Ini saatnya saudara melihat agendanya Tuhan atas Indonesia. Oh ya saudaraku. Apa yang dirancangkan musuh untuk kejahatan, untuk perpecahan di Indonesia ini akan dibalikkan Tuhan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Ini waktu tuaian untuk Indonesia, saudara. Itu sebabnya saudara bukan bangkit hanya sekedar untuk diri kita sendiri, saudaraku. Selesaikan urusan saudara. Artinya apa, saudara? Perangi. Ini bukan waktunya lagi kalau saya ngomong sama tim full timer, saudara. Saya katakan jangan lagi, ini bukan waktunya lagi jemaat yang galau, katakan amin. Halo? Saya sampaikan kepada full timer saudara kemarin, kalau mau galau boleh, galau yang bertanggung jawab. Artinya apa saudaraku? Saudara boleh galau tapi minggu tetap ke gereja. Mau galau, tabrak terus, datang sama Tuhan. Loh yang namanya kehidupan saudaraku, up and down itu pasti ada. Tapi up and down tidak membuat saudara mundur dari janji Tuhan. Up and down tidak membuat saudara mundur dari pelayanan. Up and down tidak membuat saudara keluar dari kasih Tuhan. Itu justru semakin membuat saudara tambah maju. Tambah maju, desak terus saudaraku. Teritori musuh desak terus. Desak terus, kuat-kuatan aja. Ketika saudara lebih kuat, nanti di alam ini dari crack saudara. Saudara tahu crack ya? Retak. Begitu terbuka, banjir janji Tuhan jadi atas hidupmu. Banjir janji Tuhan jadi atas hidup saudara. Dan itu harus digenapi. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil prajurit saudara. Dia sedang memanggil pahlawan. Satu ayat lagi. 1 Tawarik 12, 21, 22. Ini yang Tuhan kerjakan atas Daud saudaraku. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi ceritanya lihat ke depan sudah. Daud itu punya pahlawan-pahlawannya. Itu awalnya hanya dari orang-orang yang bersama dengan Daud di Gua Adulam. Masih ingat ya? Mereka orang yang tadinya ditagih hutang, orang yang lari, orang yang macam-macam segala macam dari latar belakang yang gak baik saudaraku. Dibangkitkan Daud menjadi pahlawannya. Itu saja membuat Daud sudah cukup besar saudara. Sampai Daud menjadi raja atas Yehuda, belum Israel. Yehuda itu hanya satu suku saudaraku. Untuk menjadi raja atas Israel dia harus menguasai 12 suku. Enggak cukup saudara. Enggak cukup dengan pasukannya yang ada. Kalau saudara bicaranya hanya gereja kita, oke lah. Tapi saya menyadari saudara, ini peperangan sudah semakin gencar, kenapa saudaraku? Tapi dengar baik, Daud tidak sendirian. Dari kota, tahukah saudara yang kita kerjakan sekarang di seluruh kota yang ada GBI Keluarga Allah dibangun Pondok Daud. Jakarta jangan kalah, Madiun aja yang jemaatnya baru 200-300 saudaraku. Mereka ada Pondok Daud setiap hari. Saudara sudah jauh lebih besar. Di Jogja saat ini sudah dibangun mulai saudaraku. Hampir dalam satu hari itu hampir setengah hari terisi Pondok Daud saudara, di Jogja sekarang. Ini semua di kota demi kota. Kita membangun Pondok Daud itu bukan tanpa tujuan saudara. Saudara harus tahu.
Ini dipakai untuk mengobarkan api kegeraan. Memperkatakan janji profetik, saudaraku. Karena apa? Ada janji Tuhan atas Indonesia. Kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan tadi. Pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari, orang yang datang kepada Daud untuk membantu dia. Sehingga mereka menjadi tentara yang besar. Seperti bala tentara Allah. Ini waktunya atas gereja kita ini dibangun, saudara. Ditantang. Jenderal-jenderal praise and worship bangun. Bangkit, saudara. Bangkit. Saya tantang saudara yang hari-hari ini saudara punya panggilan di sana, bangkit, saudara. Ayo bergabung. Jenderal-jenderal doa, bangkit. Yang ketiga, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Untuk apa, saudara? Menyelamatkan jiwa. Kita baca Yoel 3 ayat yang ke-10. Pemain musik boleh maju ke depan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mata bajak, saudara, kalau saudara perhatikan, dipakainya tujuannya untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk bajak. Betul ya? Membajak itu kebutuhan apa, saudara? Sehari-hari. Itu untuk kecukupan kita sendiri. Itu pekerjaan kita. Tapi lucunya Alkitab mengatakan mata bajak disuruh nempa jadi apa? Pedang. Saudara mau panen pakai pedang. Saudara mengerti? Mengerti ya saudaraku ya? Mata bajak itu bicaranya kebutuhan sehari-hari. Pedang bicaranya perang. Tuhan menyuruh kita mengganti, jangan sekedar memakai mata bajak, pisau pemangkas. Pisau pemangkas itu untuk apa tuh saudaraku? Manen. Saudara mengerti? Pisau pemangkas disuruh ganti jadi apa? Tombak. Tombak untuk apa? Perang. Ini ada dua perbedaan penggunaan alat, saudara. Apa yang dimaksud Tuhan di sini? Mata bajak, pisau pemangkas, itu bicara apa? Setiap dari kita saudara di tempat ini, saudara diberi talenta. Yes, saudara diberi gift, karunia. Ada yang talentanya di media, ada yang talentanya musik, ada yang talentanya kreatif, ada yang talentanya bisnis, ada yang talentanya dokter, ada yang satu persatu dari saudara itu sudah punya bekal. Yang mengerti katakan amin. Saudara sudah diberi bekal. Mata bajak sudah diberi. Pisau pemangkas sudah ada. Tapi banyak orang Kristen hanya memakai itu untuk kebutuhannya sehari-hari. Dokter untuk diri sendiri. Bekerja bisnis untuk diri sendiri. Jadi guru untuk diri sendiri. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini egois. Yang penting aku cukup, sudah. Yang penting Tuhan berkati aku, titik. Kalau doa minta kesembuhan ya yang penting aku sembuh, sudah. Kalau doa minta berkat ya yang penting aku Tuhan yang diberkati, sudah. Tapi Tuhan memanggil saudara, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ini bukan waktunya untuk dirimu sendiri, saudaraku. Ini waktunya kau bangkit pakai talentamu, pakai karuniamu. Indonesia butuh saudara. Di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak seperti saudara, kondisinya saudara ada di tempat ini when you are weak. Saudara datang di tempat ini. Saudara berendam dalam hadirat Tuhan, saudara terima penghiburan, saudara terima kekuatan baru. The least, you receive hope. Tapi tahukah saudara orang-orang di luar sana ketika mereka down, mereka hancur saudaraku. Tahukah saudara, saya akan ceritakan saudara sedikit nantinya ini yang akan kemana gereja kita dibawa Tuhan. Day by day setelah ini saudaraku, Pondok Daud ini akan dibangun. Nanti hari demi hari api akan dikobarkan semakin keras, saudara, semakin besar. Bersamaan dengan api dikobarkan, lawatan Tuhan akan semakin besar.
Bersamaan dengan lawatan Tuhan, saudara akan melihat saat ini pun sudah terjadi. Tingkat mujizat akan bertambah. Oh harus, saudaraku. Baru beberapa hari yang lalu, saya ini hari-hari ini ya saudaraku, hampir tiap hari terima SMS, terima WhatsApp, isinya orang cerita mujizat. Banyak sekali mujizat demi mujizat demi mujizat, ini sedang terjadi saudara. Tahukah saudara kenapa Tuhan kerjakan itu? Ini akan terjadi mujizat begitu besar terjadi saudaraku. Dengan tujuan apa? Speak up. Kau dapat mujizat untuk kau bersaksi. Jadi hari ini saudaraku, langkah pertama yang akan kita bangun, kita lakukan bangkit. Jangan pusingkan kehidupanmu, bangkit, sadari ada misi yang besar. Sadari saudara bagian, salah satu pasal dari misi yang besar ini. Bangkit. Yang kedua kita bangun Pondok Daud saudaraku. Buka parit-parit, itu rema yang didapatkan oleh Pastor Obaja dan Pastor Jonathan. Parit-parit itu untuk menarik apa? Api Roh Kudus. Menarik apa? Mujizat. Menarik apa? Jawaban doa. Setelah jawaban doa diberikan apa? Bersaksi. Bersaksi untuk apa? Tarik jiwa-jiwa. Doa saya saudaraku terjadi. Terjadi. Amin. Terjadi. Terjadi. Dijadikan. 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 Saudara yang rindu dipakai Tuhan, jangan lihat kiri kanan saudaraku, angkat tanganmu. Katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku mau Tuhan. Dengan apa bidang yang kau taruh di tangan ini Tuhan. Ajar aku menempa mata becakku menjadi pedang. Ajar aku menempa pisau pemangkasku menjadi tombak. Di tempat di mana kau tempatkan aku Tuhan. Dengan keahlian yang kau taruh dalam diriku. Dengan karunia talenta yang kau berikan dalam diriku. Ini bukan waktunya mundur saudaraku. Ini bukan waktunya kecewa. Ini bukan waktunya tersinggung. Ini bukan waktunya saudaraku. Ini waktunya kau bangkit. Indonesia menantikan engkau. Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau membayar harganya untuk kegerakan api ini menyebar dari Sabang sampai Merauke. Kau lihat tangan-tangan terangkat saat ini Tuhan, hamba berdoa. The anointing of God, 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 the anointing to make it happen. Be done. Jadi Tuhan, mujizat demi mujizat demi mujizat dilipat gandakan atas tempat ini. Kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Tidak ada hari tanpa kesaksian. Tidak ada hari tanpa mujizat. Terima saudaraku, terima, 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 terima.